Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Oktavia Pratama Wulandari, NIM B300180140. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh pengembangan sektor wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar. Pendahuluan. Pariwisata saat ini maju dengan pesatnya. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Di samping itu, pariwisata dalam negeri (domestic tourism) juga berkembang melebihi seperti keadaan pariwisata 1 atau 2 dekade yang lalu. Kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan pariwisata dengan 2 alasannya, yaitu kegiatan pariwisata khususnya yang berkaitan dengan kedatangan wisatawan mancanegara merupakan salah satu penghasil devisa dan berperan penting dalam peningkatan pendapatan di Indonesia, dan pariwisata sebagai suatu industri memberi kesempatan kerja yang cukup besar dan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia. Pentingnya pengembangan pariwisata di Karanganyar karena alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional, dan ruang lingkup nasional pada suatu negara saat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non-ekonomis. Salah satu motivasi wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam, dan termasuk di dalam cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah, dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno yang sangat luas dengan didukung sumber daya yang beraneka ragam yang berpotensi untuk dikembangkan dengan baik. Ternyata pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. PDRB Kota Karanganyar dalam bentuk persen pada tahun 2018-2019. Informasi dan komunikasi 2018 12,91%, 2019 11,64%. Penyediaan akomodasi dan makanan minum dalam tahun 2018 7,39%, 2019 9,25%. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan nasional pada tahun 2018 2,9%, 2019 2,16%, konstruksi 9,32%, 7,86%, jasa perusahaan 10,12%, 10,75%, industri pengolahan 6,3%, pada tahun 2019 6,30%. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, lama tinggal, dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Karanganyar. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan tingkat hunian hotel yang secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Karanganyar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, lama tinggal, dan tingkat hunian hotel yang secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Karanganyar. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang pengaruh faktor aglomerasi industri seperti PDRB, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Karanganyar. Yang kedua, mengetahui jumlah wisatawan yang lama tinggal di daerah Karanganyar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ekonomi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder kuantitatif dalam bentuk deret waktu atau time series tahunan pada periode 2016 sampai dengan tahun 2020. Objek penelitian yang akan diamati yaitu pengaruh faktor aglomerasi industri terhadap pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sampai 2019. Data diperoleh dari BPS Kabupaten Karanganyar. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka dan membaca jurnal dan artikel internet untuk menambah wawasan dalam penyusunan mini plan riset ini. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 2010 dan EViews 9. Untuk menganalisis sebabnya, besar pengaruh variabel bebas independen terhadap variabel terikat atau dependen, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel melalui modifikasi model. Adapun model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT di samping. Yang dapat dijelaskan growth pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persen, PDRB produk domestik regional bruto, IPM indeks pembangunan manusia, populasi penduduk, beta 0 konstanta, beta 1, beta 2 koefisien regresi variabel independen, error tim atau faktor kesalahan T tahun ke T. Yang selanjutnya menentukan model metode estimasi model regresi menggunakan alat analisis regresi ordinary least square atau OLS, kemudian uji asuransi klasik terdiri dari uji multikoleneritas, uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji spesifikasi model, serta uji kebaikan model terdiri dari uji eksistensi model tereliminasi, interpretasi koefisien determinan R kuadrat, uji validasi pengaruh. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.